Selamat pagi bagi kita semua. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Gimana kamu? Selamat pagi, Pak. Agak. Sehat-sehat. Sehat, Pak. Oke. Baiklah, hari ini kita akan masuk pada pembinaan dalam rangka pelaksanaan kolegium pastoral yang kedua. Kemudian tentu dengan perbincangan kita hari ini akan memberi motivasi kepada saudara-saudara untuk melaksanakan CP2 nanti di lapangan. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur pada pagi ini kami bertemu kembali dengan mahasiswa angkatan 2019 dalam rangka persiapan CP2 yang segera akan mereka lakukan saat menjelang liburan. Tuhan mampukan kami dalam perbincangan kami pagi ini sehingga mereka mampu melaksanakan CP dengan baik dan menghasilkan yang terbaik. Terpujilah Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Baik, sebelum kita memulai lebih lanjut tentang pembahasan kita pada pagi hari ini, saya secara pribadi mengucapkan turut berbelasungkawa kepada saudara Anoy Siagian, di mana beberapa hari yang lalu beliau mengalami duka yang mendalam. Karena terpisah dengan orang tua yang terkasih. Dan beberapa orang dari saudara-saudara pergi melayat orang keluarga yang berduka di perdagangan, dan tentu duka yang mendalam ini sangat memengaruhi perkuliahan Anoy ke depan. Kami mohon supaya Tuhan memberikan hikmat kekuatan kepada Anoy dalam rangka menjalani kehidupannya ke depan sehingga bisa menyelesaikan kuliah dengan baik. Tuhan juga memberi penghiburan bagi keluarga yang ditinggal, baik kakak, abang, adik, dan seluruh keluarga Siagian, sehingga mereka tetap solid walau berpisah dengan orang yang mereka kasihi. Inilah ucapan belasungkawa saya kepada keluarga Anoy Gultom. Nah, sebelum saya lanjutkan kembali, ada beberapa catatan yang harus saya sampaikan. Yang pertama, memang jadwal kita seharusnya minggu yang lalu saya yang akan memimpin pembinaan ini. Tetapi saya melihat di jadwal bahwa tertulis tanggal 14. Sehingga ada kemungkinan bagi saya bahwa itu dilaksanakan secara bersama-sama hari ini, sehingga saya mengatakan kepada Pak Liston, udahlah kita laksanakan secara bersama-sama hari Sabtu, hari ini maksudnya. Tetapi ternyata pada jam yang sama, jam 8 ini ada CP, pembinaan CP1 di aula, di chapel. Sehingga tidak mungkin kita memakai ruang yang sama. Karenanya saya mengatakan kepada Pak Liston, biarlah saya melaksanakannya dengan daring. Nah itu ya, yang pertama. Yang kedua, juga saya sampaikan bahwa topik kita hari ini sangat penting karena ada beberapa hal yang perlu kita dalami bagaimana pelayanan kategorial. Karena tidak setiap orang mampu memahami
pelayanan kategorial dengan baik. Itu yang kedua. Lalu catatan-catatan lain yang hendak saya sampaikan, tentu saya percaya bahwa saudara-saudara dalam pembinaan sebulan sebelumnya sudah dijelaskan beberapa catatan-catatan yang membuat saudara akan baik atau selesai melaksanakan CP pada periode ini. Nah, semisal bagaimana hubungan kalian dengan pendeta, dosen pembimbing lapangan ya, lalu bagaimana hubungan kalian dengan majelis, lalu bagaimana hubungan kalian dengan orang tua di mana kalian tinggal nantinya, lalu bagaimana hubungan kalian dengan sesama warga jemaat. Nah, itu mungkin sudah diberikan beberapa nasihat itu. Nah, karenanya tidak perlu lagi itu saya ulang, karena tentu saudara-saudara telah mendapatkan itu. Apalagi dalam pembinaan sebelumnya, saudara telah mendapat pembinaan mengenai katekisasi, disiplin diri, hermeneutika, pastoral, perkunjungan rumah tangga, notasi dan manajemen mengajar kur, kemudian nanti ke depan, hari ini kita pelayanan kategorial, nanti jam 10 sermon tata ibadah, baru hermeneutika, dan kemudian terakhir kalian akan diberangkatkan untuk CP. Nah, dari saya, hari ini topik yang akan kita gumulkan ialah soal pelayanan kategorial. Nah, apa-apa saja yang akan kita siapkan dalam pelayanan kategorial? Saya dalam pembinaan kali ini tidak begitu tekstual. Saya lebih banyak nanti kita berbincang-bincang, diskusi, sehingga lebih banyak diskusi kita. Ya, lebih banyak diskusi kita, dan itu akan mempersiapkan kalian untuk melakukan CP ini. Itu yang mau saya sampaikan. Ya. Hal yang mendasar dalam pelaksanaan CP adalah kalian bisa menghasilkan sesuatu. Ya, menghasilkan sesuatu. Karena CP itu di tempat lain itu adalah bagian dari KKN, ya, KKN di tempat lain. Jadi kuliah kerja nyata. Jadi kalian pergi ke lapangan bukan main-main, itu yang penting. Tetapi kalian sedang melaksanakan perkuliahan di lapangan. Kalau dalam bahasa sekarang ini, kalian adalah memasuki kuliah merdeka belajar. Nah, kuliah merdeka belajar itu artinya kalian melaksanakan kuliah di industri kalau di istilah pemerintah. Tapi kita menggunakan kuliah di gereja atau di masyarakat. Dan ini dinilai oleh dosen pembimbing lapangan, itulah senior kalian, para pendeta di jemaat. Kemudian dinilai oleh kampus, dosen pembimbing. Nah, jadi hari ini kalian kuliah nyata, tetapi dosen pembimbingnya ada 2 orang. Yaitu ada di lapangan dan ada di kampus. Dan kami nanti tentu dari kampus akan datang mengunjungi kalian di tempat di mana kalian melayani.
untuk melaksanakan evaluasi. Sehingga capaian belajar kalian tercapai. Nah ini penting di awal ini saya sampaikan, nah, supaya benar-benar kalian mempunyai tujuan yang benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kampus. Nah itu, jadi sekali lagi saya katakan bahwa kalian bukanlah main-main ke lapangan, tetapi kalian menjalankan misi untuk kuliah di lapangan. Nah itu yang harus kalian sadari. Nah saya akan sampaikan dulu, sekedar mengingatkan, dalam silabus kita, dalam katalog kita, disebutkan ini mata kuliah Kolegium Pastoral 2. Ini merupakan praktik lapangan melalui pembinaan struktur-struktur guna mengembangkan pengenalan mahasiswa, ya, pengenalan mahasiswa tentang kehidupan dan pergumulan jemaat. Jadi ini mengembangkan pengenalan mahasiswa tentang apa itu pergumulan jemaat, dan tentu ikut juga masyarakat. Nah ini, lalu tujuan kalian melaksanakan CP2 mampu mengenal kehidupan dan pergumulan jemaat. Jadi harus mampu, kalian memiliki kemampuan. Pulang dari CP2, kalian memiliki kemampuan. Kemampuan apa? Mengenal kehidupan dan pergumulan jemaat dan masyarakat. Di samping mengenal, kalian juga mampu mengenal diri sebagai orang yang telah menerima karunia Tuhan untuk melayani jemaat. Jadi walau kalian sekarang semester 6 tingkat 3, kalian sudah punya karunia untuk melayani. Kalau dalam CP2 ini kalian belum memiliki karunia melayani, ini gambaran nanti pada diri kalian untuk menjadi pelayan di tengah jemaat. Jadi jangan main-main. Apa yang kalian lakukan selama CP2 ini sudah menjadi diri kalian di lapangan kelak. Nah, karenanya haruslah kalian menggunakan kesempatan ini dalam rangka pembentukan karakter kalian menjadi seorang hamba Tuhan ke depan. Nah ini, jadi penting ini supaya kalian sadari. Kemudian selain itu, kalian mampu melayani jemaat. Jadi kalau tadi yang dua hal di atas itu tujuan umum, dan sekarang tujuan khusus, mampu apa? Melayani jemaat dan masyarakat. Dengan kata kunci di sini, terlibat secara langsung dalam kehidupan dan pergumulan jemaat dan masyarakat. Nah, jadi kalian sudah mampu melayani. 3 tahun kalian sudah punya teori, punya ilmu, knowledge, ya, kognisi kalian sudah berisi, lalu afeksi kalian pun sudah ada. Sekarang kalian masuk kepada motorik. Motorik itu terlibat, aktif, ambil bagian dalam pelayanan. Nah, kemudian di tujuan lain mampu melayani di lembaga-lembaga. Nah, lembaga-lembaga ini kalau kalian diutus misalnya ke yayasan atau ke penginjilan, ada yang kalian TCP mungkin di lembaga-lembaga. Beda di lembaga dan beda juga di gereja dan masyarakat. Lalu mampu membagi pengetahuan. Nah, ini juga. Jadi ilmu yang kalian terima 3 tahun harus kalian mampu membaginya ke masyarakat, ke gereja.
Jadi bagilah ilmu teologi kalian, bagilah ilmu tafsir kalian, bagilah ilmu pastoral kalian kepada jemaat. Nah ini tujuan khusus. Kemudian ini karakter kalian selama melaksanakan CP. Nah sama seperti kuliah di kelas, kalian kan harus setia datang ke kelas sesuai jadwal, sesuai aturan. Nah jadi di lapangan pun kalian harus setia kepada tugas, panggilan untuk apa melayani. Nah saya katakan tadi ke sana bukan mau jalan-jalan, bukan hendak mau tanda petik cari teman, cari pacar ya bagi orang yang jomblo ya. Tetapi kalian mau melayani. Kemudian terpanggil untuk melayani lembaga-lembaga. Kemudian ini juga penting memiliki loyalitas kepada pembimbing lapangan. Nah ini, kalian harus sadar bahwa dalam penilaian kalian nanti di lapangan itu ditentukan juga oleh pembimbing lapangan. Jangan sepele. Jangan menganggap nanti pembimbing lapangan itu ya, orang yang tak diperlukan. Hati-hati nanti nilai kalian dari pembimbing lapangan itu dibagi dua dengan nilai dari kami dosen pembimbing dari kampus. Nanti itu akan ada penilaian. Jadi dibagi dua, kalau contoh ini dari lapangan itu 50, kemudian dari dosen pembimbing itu 75, maka 50 tambah 75 bagi dua, sekitar 60, maka kalian dapat nilai C. Nah itu. Jadi hati-hati. Hubungan dengan dosen pembimbing lapangan haruslah kalian jaga. Nanti ketika kalian menerima hasil, mereka sangat menentukan. Nah terkadang mahasiswa tidak menyadari itu. Misalnya contoh, dosen pembimbing lapangan kasih 75. Ya, sebentar. Nah 75. Lalu dosen pembimbing kasih 75. Ini bagi dua. Maka hasilnya 75. Ini kan B minus ini. Ini kalian dapat. Tetapi kalau misalnya dapat kalian dari lapangan 90, dari dosen misalnya 92, bagi dua, ini kan hasil 91, kalian dapat nilai A. Nah maka di lapangan kalian harus benar-benar loyal, ya, loyal dengan dosen pembimbing lapangan. Karena loyalitas kalian juga akan menentukan hasil akhir kalian. Nah itu, baru bersikap ramah, rendah hati, jangan pongah. Wah, aku ini mahasiswa STT semester 6, udah mau tamat. Ya, jadi pongah, petani, tamat SMA, saya sudah mau sarjana. Jangan. Tidak ada harga diri kita jika kita pongah. Tapi kalau orang yang ramah, yang rendah hati akan mendapatkan berkat. Ya. Kemudian disiplin. Ini penting disiplin ini ya. Kalau ditempatkan kalian nanti di rumah jemaat, ya bantulah jemaat itu menyapu rumah, ya membantu pekerjaan di rumah itu. Jangan bangun jam 9 lalu tempat tidur tak dibereskan,
kayak bos saja kita, tak punya etika, tidak punya disiplin. Kita mahasiswa teologi tak pernah dilihat mereka berdoa membaca kitab suci. Ya, kalian kayak dilihat seperti mahasiswa universitas umum yang tak bertuhan, yang tak beretika dan tak bermoral. Ya, jadi kalian ini ingat, kalian membawa misi kampus, menjaga nama alma mater. Ya, jadi jangan membuat kasus-kasus amoral, membuat etika yang tak bagus. Nah itu catatan awal. Ya, sehingga saya yakin itu sudah dijelaskan ya. Nah sekarang kita masuk pada bagian terpenting dari bahasan kita hari ini. Saya katakan tadi saya tidak begitu tekstual, tapi saya hanya membaca pengantar untuk kita dalami dalam pembinaan ini. Yang pertama saya sampaikan bahwa pelayanan kategorial sangat penting ya, sangat pentingnya dengan pembinaan sebelumnya yang kalian terima. Dan harus kalian sadari bahwa dalam setiap pelayanan pastoral, pelayanan kategorial, kalian diberikan tugas oleh Roh Kudus untuk mengerjakan 3 hal yang kalian kerjakan di pelayanan kategorial ini. Yang pertama, ya, kalian hendak memberitakan firman. Jadi yang kalian beritakan itu firman. Jadi kalian membawa firman. Baik itu nanti pelayanan kategorial mulai dari sekolah minggu, pemuda, perempuan, bapak, lansia. Jadi ada 5 kategorial yang akan kalian sasar nantinya. Lalu setelah memberitakan tentu akan ada mengajarkan. Ada pengajarannya. Jadi firman yang kalian sampaikan itu benar-benar ada di dalamnya pengajaran. Pengajaran iman, pengajaran perilaku, ya, sikap kehidupan sehari-hari praktis, lalu pengajaran hubungan antar umat itu. Jadi banyak, artinya pengajaran-pengajaran praktis maupun pengajaran-pengajaran dogmatis. Nah itu harus kalian lakukan. Lalu yang ketiga, tentu ada menasihati atau menghibur dengan firman. Dalam pelayanan kategori itu ada yang mengalami luka, mengalami pergumulan, kehadiran kalian di kategori itu, kalian memberi penghiburan dan memberi nasihat. Jadi memberikan penghiburan bukan berarti kalian menjadi manusia penghibur, bukan. Tapi kalian menjadi penguat, memberi asa di tengah kehilangan asa. Nah, jadi itu yang harus kalian lakukan nantinya. Sehingga dengan melakukan ketiga hal ini, maka kalian telah melakukan pelayanan kategorial dengan baik. Nah, pelayanan kategorial itu harus kalian anggap sebagai paraklesis. Apa itu paraklesis? Ini dalam bahasa Yunani ya, artinya kalian sudah akan belajar bahasa Yunani, paraklesis. Nah, paraklesis itu bagian dari penghiburan sebenarnya. Biasanya dipakai dalam kunjungan rumah tangga. Lalu kita dipanggil menjadi paraklesis. Parakletos kan itu Roh Kudus ya. Paraklesis itu sebagai orang yang khusus berbicara dengan dia. Dia itu berarti pelayanan kategorial. Jadi
kita dipanggil untuk melayani kategori. Jadi ini paraklesis. Nah, dengan demikian kita ketika datang melayani kategori, baik itu yang formal itu nanti kalau ada sermon ya, sermon sekolah minggu, sermon pemuda, sermon perempuan, sermon kaum bapak atau sermon lansia, itu kan formal. Atau non formal, kalian mengunjungi jemaat, itu kan juga bagian dari pelayanan kategorial. Kalian memberikan sesuatu kepada dia yang bergumul. Lalu sebagai paraklesis, kalian memberi penghiburan. Bahkan memberikan nasihat kepada mereka. Nah, itu sebagai paraklesis. Nah, itu juga telah dilakukan oleh Yesus tatkala dia bertemu dengan Nikodemus. Yesus kala itu mendengar keluhan daripada Nikodemus. Kemudian setelah Yesus mendengar keluhan itu, maka Yesus pun berbicara kepada Nikodemus dan memberi nasihat. Dan dari nasihat itu maka Nikodemus menerima keselamatan. Dan keselamatan itulah yang kemudian dia rayakan. Nah, jadi pelayanan kategorial itu adalah sebuah perbincangan, sebuah dialog dengan orang yang haus akan firman. Orang yang datang kategorial itu, baik sekolah minggu, ketika saat kalian mengajar sekolah minggu, atau remaja dan pemuda, kaum ibu dan kaum bapak dan lansia, mereka itu adalah orang-orang yang haus. Kalian asumsikan kalian sedang membawa air kehidupan kepada orang yang haus. Lalu ketika mereka berjumpa dengan kita memberikan firman Tuhan tadi, kita beritakan, kita ajarkan, daripadanya mereka menerima pengajaran, nasihat, maka mereka puas karena kita telah memberi air kehidupan kepada orang yang haus. Dan sehingga pelayanan kategorial itu harus berdasarkan kasih. Berdasarkan cinta kasih. Jadi jangan asal-asalan melayani kategorial. Nanti kalau kalian disuruh misalnya melayani sekolah minggu, mengajar guru sekolah minggu, atau disuruh untuk mengajar sermon remaja dan pemuda, kaum ibu dan kaum bapak dan lansia, lalu kalian datang asal-asalan, ya, tidak mempersiapkan firman, tidak mempersiapkan bahan-bahan dengan setulus hati atau dengan cinta, maka mereka akan kekeringan. Pulang tidak terpuaskan. Pulang tidak mendapatkan bekal rohani. Tetapi ketika kita melayani dengan kasih, kita mempersiapkannya dengan kasih, kita memohon Tuhan memperlengkapi kita, maka kita akan memperoleh hasil. Jemaat puas, lega, dan merasa memiliki keselamatan itu. Mereka pasti punya harapan baru. Nah, karenanya kita melayani kategorial itu harus rajin. Jangan setengah-setengah hati. Karena kita punya kasih, kita punya sayang kepada semua kategori yang kita layani, maka kita melayani dengan sungguh-sungguh. Nah itu. Nah kemudian
kasih itulah juga yang mendorong kita untuk pelayanan kategorial. Nah, kemudian ini agak terakhir, supaya nanti kita masuk pada diskusi. Kalau kita sudah melakukan pelayanan kategorial, baik tadi yang saya sebutkan 5 kategori tadi, tentu sebagai mahasiswa kalian harus punya waktu mengevaluasi. Evaluasilah apa yang kalian lakukan. Evaluasi itu biasanya untuk menilai pekerjaan kita atau menilai pelaksanaan tugas kita atau menilai pembicaraan dan pembahasan kita. Nah, makanya setelah selesai melakukan tugas, evaluasilah dirimu. Evaluasi pelayanan. Checklist apa yang sudah dilakukan berdasarkan SOP standar. Baru dari evaluasi itu kalian akan berlanjut kepada pelayanan berikutnya. Nah, jadi saya ulangi resume. Ada di sini cinta, kasih Tuhan, ya, untuk pergi tadi mengajar, memberitakan, ya, memberitakan, mengajar, di sini menasihati atau menghibur. Kepada siapa? Ini tadi kategorinya. Kepada sekolah minggu, kepada remaja, pemuda, kepada kaum ibu perempuan, kepada kaum bapak, kepada lansia. Nah ini. Nah ini. Jadi ini tujuannya. Kalau ini kalian sudah lakukan dengan baik dan benar, maka mereka ini akan merasa dipuaskan. Tetapi kalau kita tidak melakukannya dengan cinta, maka ini pun akan gersang, ya, kaum ini. Jadi lakukanlah ketiga hal ini dengan sungguh-sungguh supaya pelayanan kategorial kalian berjalan dengan baik. Ini dulu pengantar untuk diskusi kita. Sekarang kita buka ruang untuk diskusi, bertanya kepada kita semua untuk memperdalam materi kita. Silakan, siapa yang memulai? Apakah ada yang memulai? Atau sudah cukup mengerti semua? Silakan. Siapa yang memulai duluan? Saya, Pak. Silakan. Silakan. Saya ingin bertanya sedikit ke saya sendiri pelayanan di CP di GPKP Stabat. Nah, di situ pelayanan kategorial itu justru aktif semua, aktif di kategorial INA, AMA, sekolah minggu dan juga remaja. Nah, yang saya bingungkan nanti ketika CP, program apa yang perlu saya maksudnya tambahi gitu loh, Pak. Terus karena saya dengar juga dari senior-senior yang sudah CP di sana, justru mereka kebanyakan memperhatikan kegiatan di sana dan mengikuti saja tanpa ada contohnya program pergerakan yang baru seperti itu, Pak. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Harus kalian ingat bahwa dalam CP ini ada tujuan yang harus kalian capai. Itu yang harus kalian
ingat ya, ada yang akan kalian capai. Apa yang akan kalian capai itu ialah sebuah karya akademis. Sehingga kalian ke sana bukanlah sebagai seorang pekerja yang hendak melakukan semua tugas pendeta rasul. Bukan. Jadi kalian ke sana bukan hendak melakukan semua tugas-tugas pendeta, gitu ya. Ini harus jelas dulu sejak awal. Nah, kalau kalian nanti pergi ke sana seolah-olah kalian ini tenaga kerja yang hendak melakukan tugas-tugas pendeta, itu salah. Tetapi kalian ke sana melakukan tugas akademis. Nah, apa yang dimaksud dengan pelayanan tugas akademis? Pelayanan tugas akademis, kalian ke sana sedang belajar, gitu. Bukan mau bekerja. Nah, sedang belajar berarti kalian sebagai mahasiswa yang hendak dibimbing oleh dosen di lapangan. Itu ya. Maka nanti setelah sampai di tempat masing-masing, kalian harus berkonsultasi dengan dosen kalian di sana, yaitu pendeta. Nah, setelah konsultasi, maka mulailah berbincang dengan dia apa yang kalian harus kerjakan di sana. Nah, kalau saya biasanya kepada mahasiswa yang akan saya bimbing nanti, sebelum berangkat, saya akan suruh mereka seperti ini. Pergi ke lapangan, melakukan tugas kuliah. Maka saya minta kepada mereka ialah buatlah satu paper karya ilmiah selama kalian di lapangan. Nah, maka saya berilah mereka format yang harus mereka kerjakan selama CP. Format yang harus mereka lakukan. Misalnya seperti ini. Dia buat judul makalahnya. Lalu dia buatlah pendahuluan. Berdasarkan surat CP yang diterima, yang diberikan oleh STT Abdul nomor sekian bla 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 bla, saya melakukan CP di tempat ini dan saya akan menulis karya ilmiah tentang. Nah, kalau kalian tertarik bidang pelayanan kategorial yang saya sampaikan hari ini, kalian tertarik, pilihlah salah satu. Apakah sekolah minggu, remaja pemuda, apakah ibu atau bapak atau lansia. Kalau kalian misalnya mau memilih sekolah minggu, maka buatlah judul tentang sekolah minggu. Baru nanti deskripsikanlah sekolah minggu itu. Baru bahaslah tentang sekolah minggu. Kemudian berefleksilah terhadap sekolah minggu. Baru buat kesimpulan. Buat daftar pustaka. Ini harus ada nanti pada akhir CP. Sehingga kalian menghasilkan karya ilmiah. Jadi bukan mengerjakan semua kategorial itu. Walaupun demikian, ketika disuruh kalian untuk melayani yang lain, boleh. Tapi fokus kalian harus ada. Yang harus kalian garap selama 3 bulan. Ingat, 3 bulan. 3 bulan harus melahirkan sebuah karya ilmiah. Inilah disebut dengan karya akademis. Kalian ke sana kan mau belajar, kan bukan mau kerja. Harus ada karya akademis. Karya akademis itu bukan hanya laporan CP yang diberikan kampus nanti, itu rutin. Tapi yang kalian hasilkan ialah karya akademis. Begitu. Jadi jangan semua kalian kerjakan. Bilang nanti sama pendetanya, Pak, saya ini mahasiswa. Tidak hendak mengerjakan semua. Saya datang ke sini hendak meneliti ini. Tentukanlah tulisanmu. Fokusmu apa? Mau kategorial, pilih salah satu.
Nah, kalau dari yang lain-lain tadi, yang dari kateisasi, apakah kalian menyoroti kateisasi? Silakan sorot kateisasi. Kalau kalian mau menyorot masalah, sorotlah masalah. Kalau kalian hendak belajar hermeneutik di lapangan, belajarlah hermeneutik di lapangan. Kalau mau pastoral, pastoral. Nanti kalau mau sermon atau tata ibadah, kalian teliti tata ibadah dan sermon. Kalau kalian mau bicara homiletika, bagaimana cara sintua berkhotbah, itu kalian teliti, silakan. Tapi berilah satu fokus, sehingga tidak melebar tugas kalian di sana. Sehingga pendeta di sana tidak sembarangan memberi tugas kepada kalian. Tugas dia adalah melayani di sana, dibayar dia di sana, digaji. Tugas kalian yang dibayar di sana ialah belajar, bukan menjadi pembantu pendeta. Ya, jadi sering mahasiswa yang jadi pembantu pendeta, lalu mahasiswanya tidak mau tunduk kepadanya, dikasih nilai 6. Itu salah, gak boleh gitu. Oke, begitu ya, Sadrak ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ada lagi atau sudah mengerti sampai di sini? Ya, jangan dipaksa bertanya juga. Gabriel Pak. Ya, silakan. Begini Pak, tadi Bapak sudah memaparkan tentang jenis bagaimana itu penilaian kategorial. Misalnya begini, di penilaian kategorial untuk Bapak dan Ibu, misalnya kan di sana belum ada ditemui misalnya persekutuan INA yang belum, misalnya PA INA itu belum dijumpai. Jadi Pak, tentunya untuk mengundang ini, yang pertama itu pertanyaan saya, apa yang harus dilakukan? Bagaimana supaya mereka datang? Kalau hanya misalnya persekutuan atau tentang mendengarkan khotbah, tentunya mereka tidak mempunyai daya tarik atau hanya tidak akan datang. Jadi yang kedua Pak, apakah cocok misalnya jikalau kami meninggalkan, misalnya dibuat kami tidak ada keahlian satupun, misalnya berkor, tapi kami ingin membuat persekutuan INA, tapi kan INA itu mau menunjukkan atau mau minatnya yaitu mau belajar berkor gitu Pak, tapi kami tidak mempunyai kaidah seperti itu Pak. Jadi apa yang harus dilakukan? Kira-kira demikian Pak. Oke, terima kasih Saudara Gabriel Butar-Butar. Saya sudah sampaikan di awal tadi, kalian ke sana bukan pendeta, ditempatkan ke sana bukan jadi pendeta. Kalian di sana sebagai mahasiswa. Tugas membuka pelayanan kategorial itu bukan tugas mahasiswa. Itu tugas pendeta. Tugasmu ke sana belajar. Jadi kalau kau misalnya melihat ada di sana belum ada pelayanan kategorial perempuan kepada kaum ibu, tulis dan nanti makalahmu judulnya tentang itu. Tapi bukan berarti kau membuka pelayanan, bukan. Kau menyoroti, buatlah misalnya nanti judul judul laporanmu, cara membuka pelayanan kategorial ibu di GKPI atau di GKPS dan sebagainya. Kau belajar bagaimana caranya. Gambarkanlah di mana itu. Tadi kan deskripsikan di mana kaum ibu itu. Kaum ibu GKPI di sini belum ada persekutuan ibu, belum ada pelayanan ibu dan bla 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 bla. Lalu pembahasan. Nah, sebagai mahasiswa saya tertarik melihat kasus ini. Bagaimana pelayanan kategorial kepada kaum ibu belum ada di gereja ini. Tentu sebagai gereja perlu membuat pelayanan kepada kaum ibu. Bagaimana caranya? Secara ilmiah, bla 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 bla, membuat begini bla 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 itu. Tapi kamu bukan membukanya, enggak. Tugasmu belajar. Kau bahas topik tentang pelayanan kategorial kaum ibu yang belum ada di gereja itu. Secara ilmiah. Tetapi membuka pelayanan itu bukan tugasmu, itu tugas pendeta. Pendeta tempat. Tapi kalau kau bisa sambil menulis, sambil belajar, dan lalu mempraktekkan apa yang kau tulis di situ, sehingga lahirlah persekutuan kaum ibu kategorial, itu makin bagus. Begitu ya.
Jadi jangan nanti habiskan waktumu bagaimana cara supaya kaum ibu itu ada di situ. Padahal mereka tidak tahu apakah mereka suka khotbah, kalau tidak pandai mengajar Qur, lalu bagaimana mereka supaya datang. Mereka tidak suka PA, tapi harus ada persekutuan kategorial. Wah, itu jadi ribut. Pusing sendiri kau nanti. Jangan pusingkan dirimu pada hal-hal yang bukan bagianmu. Ya, bagianmu belajar. Telitilah mengapa kaum ibu tidak ada di sana. Telitilah apa alasannya. Apa faktor-faktor yang membuat kaum ibu di sana tidak dibuka. Jadi nanti di bab 3 itu, di sini, di bab 3 ini, bahaslah faktor-faktor yang menyebabkan kaum ibu tidak PA. Pertama, mereka adalah petani, sehingga mereka pulang dari ladangnya hampir jam 6 sore, sehingga tidak bisa lagi mereka membuat ibadah jam 4 sore. Kedua, mereka tidak punya materi pembinaan. Ketiga, banyak itu faktornya nanti. Lalu nanti saranmu apa? Kesimpulanmu, refleksimu apa? Refleksinya, seharusnya gereja harus punya pelayanan kategorial kepada kaum ibu. Kesimpulannya, pelayanan kategorial di GKPI bla 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 belum ada. Sarannya supaya pendeta resort bla 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 membuka pelayanan kategorial ibu. Ah, itu. Jadi bukan kau yang mengerjakan. Kau sebagai mahasiswa memberikan ilmumu, memberikan daya analisamu terhadap kasus itu. Tamat kau nanti dari sana yang 3 bulan itu dibaca pendeta resortmu itu, wah bagus sekali ini, berarti saya harus bukalah pelayanan kategorial perempuan ini dengan cara ilmu yang ditawarkan oleh Gabriel. Nah itu. Jadi bukan kau yang buka. Jadi jangan terjebak kau nanti. Nggak mungkin 3 bulan kau buka itu. Nggak mungkin. Karena itu bukan tugasmu. Tugasmu belajar. Begitu ya Gabriel? Baik, Pak. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Kalau tidak ada, jangan dipaksa. Kita selesaikan sampai di sini. Jangan nanti paksa-paksa supaya ada gitu ya. Tidak ada lagi? Kalau tidak ada, ya kita cukupkan sampai di sini ya. Tapi ingat bahwa pelayanan kategorial itu sangat penting. Kalian melayani kategori itu dengan cinta kasih. Lalu kalau kalian tertarik nanti mengambil topik pelayanan kategorial, pilihlah salah satu dari 5 tadi, sekolah minggu, pemuda remaja, ibu, bapak, lansia. Lalu yang kalian teliti dalam karya ilmiah ialah apa yang menjadi persoalan di kategorial itu. Lalu bagaimana solusinya? Lalu bagaimana refleksi kalian? Dalam pembahasan nanti carilah apa faktor-faktor yang membuat pelayanan itu tidak berjalan. Lalu bagaimana keadaan pada saat ini? Apakah sudah ada atau belum? Lalu siapa-siapa saja yang terlibat dalam pelayanan itu? Nah, kalian telitilah. Lalu kalian pandai nanti, kalian baca buku-buku lain, mengambil ilmu-ilmu para teolog yang membahas tentang itu makin bagus. Nah, sehingga nanti kalian tambah pulang dari sana, memberikan karya ilmiah, paper yang akan bisa diterbitkan di jurnal-jurnal nanti. Di jurnal-jurnal nasional dan internasional. Kalau bagus papernya. Atau masukkan kalian nanti ke majalah gereja kalian masing-masing. Saya begitu, kalau saya bimbing mahasiswa di CP nanti, saya masukkan itu ke jurnal GKPA atau majalah GKPA untuk diterbitkan. Nah begitu ya, sehingga karya kita ini terpublish di mana-mana. Dan orang belajar dari karya kita. Tentu nanti kalian akan juga mengerjakan laporan CP yang diberikan kampus. Kalian isilah itu. Bangun pagi, membaca ini, kunjungan ini, kan gitu. Ada itu yang kalian kerjakan nanti. Dan sembari kalian mengerjakan yang lain yang kalau diberikan pendeta. Tapi aku Pak hanya khusus melayani, meneliti dan menulis kategorialnya aku. Nggak mau aku kepada yang lain. Wah, jangan gitu. Itu namanya sombong. Itu tidak bisa. Nanti dikasihnya nilai rendah. Tapi bergaullah dengan baik. Ya, sampaikan idemu kepada pendeta. Saya hendak menulis ini, Bapak Ibu Pendeta. Tolong bantu saya.
Nanti berikan kepada mereka bacaan itu. Tolong tambah lagi Pak Pendeta, Ibu Pendeta, ini karyaku. Nah itu, diskusi lah. Baik, demikian. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan akhiri sampai di sini perjumpaan kita. Kiranya Tuhan menolong kalian. Selanjutnya kalian akan menerima pembinaan lagi nanti dari Pak Jontor ya, tentang sermon dan tata ibadah. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi ya. Ada lagi kira-kira sebelum saya tutup? Cukup. Wah, mungkin sedang tidur semua ini ya. Tidur atau tidak ditempatin. Oke lah, baik, terakhir. Saya izinkan membuka kamera masing-masing biar saya foto ya. Biar saya foto, ada bukti barbutnya saya telah membina kalian ya. Ini barbut ini, barang bukti. Tetapi nanti setelah ini, saya minta dulu nanti ada Samuel apa di sini, Samuel Purba. Kira-kira kalau ada nanti tinggal dulu sebentar di sini untuk berbincang-bincang dengan saya. Oke, saya mulai ya, foto ya. Di halaman pertama, 1, 2, 3. Oke, di halaman kedua, 1, ya segera dibuka kameranya. 1, 2, 3. Di halaman ketiga terakhir, oke, 1, 2, 3. Nah, terakhir sekali saya sampaikan, di tengah jemaat nanti janganlah mulai melayani dengan kebohongan. Ya, jangan melayani kebohongan. Nanti misalnya ditanya pendeta resort atau pendeta, Gabriel, di mana kau sekarang? Wah, saya lagi di rumah Pak. Nah, padahal dia sedang jalan-jalan memancing misalnya, atau dia sedang pergi ke tempat lain. Jangan berbohong ya, supaya kalian punya karakter. Nah, tadi mengapa saya minta saudara Samuel, kalau ada dia di sini ya, Samuel Purba, oh dia tidak ada. Dia mengatakan dia sedang mencari tempat pelayanan di GKPA, padahal dia tidak mengontrak CP2 hari ini. Dan tidak mengontrak CP2. Dan ini berbahaya. Itu mencemarkan nama baik Alamater, dan juga mencemarkan nama baik gereja yang dia tuju itu. Aturan CP kita ialah, saudara memberikan surat dari gereja itu ke kampus, lalu kampus menulis surat kepada gereja untuk meminta tempat CP kalian. Gitu ya. Jadi jangan mencemarkan atau merusak nama alma mater dan gereja kita masing-masing. Jadi melayanilah dengan jujur dan dengan integritas yang baik. Oke, tadi ada angkat tangan. Siapa yang angkat tangan tadi? Mau bertanya atau mau bicara? Atau salah pencet gitu? Salah tekannya. Oke, kalau begitu tidak ada lagi yang bertanya, kita akhiri pertemuan kita sampai di sini. Tuhan menolong saudara, memberi hikmat kepadamu dalam melakukan CP2 ini, mulai dengan baik, berhasil dengan baik. Hubunganmu dengan pendeta dan jemaat dan majelis berjalan dengan baik, sehingga kalian membawa nama harum STT Abisabda, tentu memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa, karena kebaikan-Mu hari ini kami boleh menerima pembekalan seputar pelayanan kategorial. Tuhan, mampukanlah seluruh mahasiswa STT Abisabda yang akan melaksanakan CP2 dalam melayani Tuhan di dalam jemaat yang ditetapkan. Sehingga mereka mampu memberitakan Injil, mengajarkan Injil, dan menasihati, menghibur warga jemaat dengan firman. Sehingga jemaat merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah persekutuan mereka. Mampukan mereka melakukan karya ilmiah, meneliti di lapangan bersama dosen pembimbing lapangan. Tentu juga dengan dosen pembimbing dari kampus. Berkati kedua orang tua mereka, supaya mereka tetap sukses dalam setiap pekerjaan mereka, berhasil, dan bisa menguliakan anak-anak mereka dengan baik. Terpuji Engkau Bapa, kini sepanjang masa, dalam nama Yesus. Amin. Anugerah Tuhan Kristus, kasih dia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Amin.
Oke, Horas menjua-jua, Jahobu, jua-jua, bujur. Terima kasih, Pak. Bujur malam. Terima kasih, Pak. Kasih, Pak.